Masih didengar ya? Nah, inflamasi kronik nanti berdasarkan prosesnya, dia ada inflamasi non-supuratif, ada inflamasi supuratif. Kemudian ada inflamasi granulomatosa atau disebut juga inflamasi spesifik. Kalau yang supuratif dan non-supuratif itu yang disebut inflamasi kronik ya. Tiga-tiganya kronik, tapi yang satunya spesifik yaitu inflamasi granulomatosa. Ini contoh bronkus ya. Bronkus itu saluran pernapasan kita. Nih, kalau normalnya dia seperti ini. Kalau dia kronik non supuratif, dia skematisnya seperti ini. Ya. Non supuratif. Jadi banyak peradangan di dinding dari otot pembuluh darah tersebut. Diameternya jarang yang tertutup ya. Nah, kalau yang kronik supuratif bentuknya kayak gini. Dia berubah, kapitelnya berubah ya. Bisa mengalami metaplasia. Kalau ini dia mungkin hipertrofi ya atau hiperplasia. Tapi kalau ini metaplasia ya. Nah, kalau yang granulomatosa itu dia akan membentuk kalau di tuberkulosis ya kita sebut ini tuberkel ya terbentuk tuberkel. Kalau ini skematisnya, kalau kita lihat di preparatnya ini tuberkelnya. Ya, kalau di tuberkulosa, memang granulomatosa itu banyak di tuberkulosa. Kita lihat pseudonya. Nanti ciri khas dari granulomatosa di TBC dia itu ada giant cell, sel Datia Langhans ini namanya. Ini adalah kumpulan makrofag. Dia kumpul di situ atau disebut juga multinukleosel. Ya, dikumpul multinukleus karena banyak kumpul di situ. Kalau dikit sebentar ya. Di pembunuhan ular lain. Sekarang itu Ernst. Jadi dia itu fungsinya melakukan inflamasi granulomatosa supaya tidak menyebar ya. Nah, di inflamasi tadi udah dikatakan bahwa di inflamasi dibagi radang non spesifik dan spesifik. Yang non spesifik ini kita akan temukan infiltrasi sel-sel mononuklear. Kemudian ada proliferasi dari fibroblas yang membentuk jaringan paru. Dan kita akan menemukan neovaskularisasi. Kalau di radang spesifik, ya itu radang granulomatosa atau granulomatik, itu merupakan radang kronik yang ditandai dengan terbentuknya sel-sel epiteloid yang dikelilingi sel-sel radang mononuklear. Beberapa akan membentuk giant cell atau sel raksasa, ya, menunjukkan suatu proliferasi dan pertumbuhan jaringan. Ini ya. Nah, macam-macam radang granulomatik itu bisa ditemukan di penyakit TBC, tuberkulosis, di penyakit sifilis, di penyakit lepra itu kusta, terus juga di penyakit actinomycosis. Ini ada beberapa ya. Nah, kalau yang di tuberkulosis biasanya penyebabnya adalah bakteri Mycobacterium tuberculosis etiologinya. Nah, reaksi tubuh terhadap TBC ya di sini akan berkumpul leukosit pada tempat infeksi makrofag jaringan, ya itu terdiri dari sel mononuklear yang besar.
Dia akan membentuk sel epiteloid dengan protoplasma dari makrofag menjadi jernih menyerupai sel epitel. Kemudian dia akan ditemukan adanya sel Datia Langhans. Itu merupakan makrofag yang saling bersatu membentuk sel besar dengan multinukleus. Nah, pembentukan infeksi granulomatosa ini terbentuk tuberkel. Tuberkel ini akan dikelilingi limfosit dan jaringan ikat. Bagian tengahnya mengalami nekrosis perkejuan, membentuk rongga atau kaverna kalau dia lepas ya. Jadi nekrosis cavernosa. Kita kembali ke gambarnya. Ini ya. Ini dikelilingi oleh sel limfosit. Di sininya oleh makrofag. Nah, nanti pasien TBC itu sering kalau datang berobat itu dengan keluhan batuk keluar darah. Darahnya dari mana? Ininya lepas. Ini ada proses perkejuan. Disebut perkejuan karena bentuknya kayak keju. Kalau kita raba ya lunak gitu. Nah, itu bisa lepas sehingga terjadi pendarahan. Padahal di sini kan ada neovaskularisasi ya. Jadi ciri-cirinya dari radang kronik adalah infiltrasi sel-sel radang kronis, ada proliferasi jaringan fibroblast, dan ada neovaskularisasi, pembentukan pembuluh darah yang baru. Sel radang kronisnya apa? Ya sel limfosit, monosit gitu ya. Jadi yang kumpul di situ ya. Nah, kalau pada penyakit sifilis, sifilis orang awam nyebutnya raja singa. Penyebabnya adalah bakteri Treponema pallidum, merupakan klasifikasinya masuk dalam penyakit menular seksual. Kalau tanpa penanganan yang baik, maka sifilis itu bisa menimbulkan komplikasi yang serius. Kenapa bisa penanganan yang tidak baik? Karena kalau jadi di awal-awal dia hanya luka aja di bagian penisnya ya kalau yang laki-laki atau perempuan. Jadi di alat kelaminnya itu hanya luka berupa luka. Lukanya itu nggak sakit, pasien nggak takut, ya. Terus nanti dia bisa sembuh sendiri. Dia pikir udah sembuh, padahal itu belum, ya. Kalau tidak tepat dia itu bisa nanti ke sifilisnya ke saraf ya, terus kalau punya anak nanti ke anaknya. Piara anak dari lahir wah normal alhamdulillah 10 tahun anaknya buta ya, dari mana? Bisa dari sifilis ya. Nah, jadi harus ditangani dengan tepat, maka penyakit ini sebenarnya bisa disembuhkan total ya. Jadi harus nanti kalian sebagai tenaga kesehatan memberikan penyuluhannya. Jadi kalau ada penyakit seperti ini harus cepat berobat. Nah, gejala sifilis itu ada 5 tahap ya, untuk penyakit sifilis, yaitu pada gejala primer umumnya muncul berupa luka. Ya, biasanya 10 hingga 90 hari setelah bakteri masuk ke dalam tubuh. Nah, nanti dia pemulihannya memakan waktu sekitar 3 sampai 6 minggu. Nanti itu primer, sembuh sendiri. Nanti gejala sekunder terjadi. Beberapa minggu setelah luka menghilang, nanti ada ruam yang terdapat di bagian tubuh manapun, khususnya di telapak tangan dan kaki. Ditambah penyakit flu, ya, ada rasa lelah, rasa sakit kepala, nyeri pada persendian, ada demam, ya. Nah, ini gejala-gejala yang umumnya dialami oleh pasien. Nanti masuk ke gejala laten. Terjadi tanpa gejala. Biasanya dalam 12 minggu pertama. Tapi infeksi ini masih bisa menular. Kalau dia punya istri, dia bisa nularin ke istrinya. Atau istrinya hamil, kena anaknya gitu ya. Nanti gejala tersier, ini adalah sifilis yang paling berbahaya. Dia memiliki dampak terhadap mata, jantung, otak, pembuluh darah, tulang, persendian, juga sampai ke hati. Apa yang terjadi?
Ya kalau kena mata ya dia buta. Ya, kalau kena jantung ya jadi penyakit jantung. Kalau kena otak atau pembuluh darah di otak ya bisa jadi stroke, ya kan? Jadi banyak ya akibat terjadinya infeksi menular seksual tersebut. Nah, kalau gejala kongenital ini biasanya terjadi pada wanita hamil. Dia kan nggak tahu. Makanya janin wanita hamil tersebut bisa juga tertular. Resiko tersebut bisa dikurangi dengan mengobati infeksi sifilisnya sebelum masa kehamilan mencapai 4 bulan. Kalau belum sampai 4 bulan. Ya, jika penanganan dan pengobatan yang terlambat, ibu hamil itu akan terkena komplikasi, mana bayinya lahir prematur. Bisa terjadi kekurangan bayi lahir dengan gangguan sifilis, ya, dan hilangnya nyawa bayi setelah dilahirkan bisa hilang, atau dia lahir normal, nanti sifilisnya ngumpet, ya, nanti udah 10 tahun baru keluar, tiba-tiba dia buta, tiba-tiba dia lumpuh, gitu ya. Jadi gejalanya ini harus dilihat, ya. Kalau lepra, ya disebut juga leprosi atau kusta, atau kami di lingkungan kedokteran disebut morbus Hansen. Kami sering menyingkatnya MH, gitu ya. Nah, ini penyakit infeksi bakteri kronis yang menyerang jaringan kulit, saraf tepi, dan saluran pernapasan. Biasanya ditandai dengan rasa lemah atau mati rasa di tungkai dan kaki, kemudian diikuti timbulnya lesi pada kulit. Jadi lesi di kulit itu dia kan penyebabnya oleh bakteri Mycobacterium leprae. Dia bisa penyebarannya bisa melalui percikan ludah atau dahak yang keluar saat pasien itu batuk atau bersin. Jadi kadang-kadang itu berupa tanda di kulit ya, putih gitu, seperti kita kadang-kadang nggak tahu, itu panu gitu ya. Terus tapi kok mati rasa gitu. Nah, itu hati-hati ya. Nah, gejala lepra. Pada awalnya tidak tampak jelas. Pada beberapa kasus gejala kusta baru bisa terlihat setelah bakteri kustanya berkembang biak dalam tubuh penderita selama 20 sampai 30 tahun. Itu bayangin kenanya ya lama gitu ya. Beberapa gejala kusta yang dapat dirasakan oleh penderita misalnya mati rasa di kulit. Jadi tadi saya bilang ketemu plak gitu ya, plak ada warna putih gitu di kulit. Kita pikir ini adalah panu. Ya. Tapi begitu dites, dia tuh dites dengan tabung reaksi ya, dikasih air panas, suhu ya, panas nggak berasa. Dikasih air es nggak berasa juga. Disentuh pakai jarum gitu, nggak berasa. Dikasih tekanan gitu ya, nggak berasa ya. Jadi bisa hilang ya. Nah, terus lesinya putih, warnanya lebih terang dan menebal di kulit. Kalau jadi hampir mirip kayak panu gitu ya. Kemudian muncul luka, tapi tidak sakit. Ada luka, tapi nggak sakit. Ya. Ada pembesaran saraf yang biasanya terjadi di siku, di lutut sarafnya gede-gede. Terus ototnya melemah, terutama otot kaki dan tangan. Kemudian orang tersebut bisa kehilangan alis dan bulu mata. Ya. Matanya menjadi kering ya karena dia jarang mengedip. Bisa aja disertai dengan mimisan, ya, hidung tersumbat, atau nanti lama-lama tulang hidung ini hilang. Hilang aja gitu. Jika kusta itu sudah menyerang sistem saraf, maka dia bisa kehilangan sensasi rasa, terutama rasa sakit. Hal ini bisa menyebabkan luka atau cedera yang terdapat di jari tangan, jari kaki ya. Itu oleh penderita tidak terasa. Tiba-tiba jarinya udah hilang ya. Jadi hilang satu buku gitu ya. Terutama yang kaki, kalau tangan kan melihat dia berusaha ngobatin, tapi yang kaki itu suka nggak terperhatikan ya. Nah, berdasarkan tingkat keparahan gejala,
kusta itu dikelompok menjadi 6 jenis, yaitu intermediate leprosi, itu ditandai dengan beberapa lesi datar, berwarna pucat atau lebih cerah. Nanti kalian belajar ini cari gambarnya ya, biar lebih mudah ya. Terus ada tuberculoid leprosi, ditandai oleh lesi datar yang kadang-kadang berukuran besar, ada mati rasa, disertai dengan pembesaran saraf. Ada borderline tuberculoid leprosi, ditandai dengan munculnya lesi yang berukuran lebih kecil dan lebih banyak. Ya. Ada mid borderline leprosi, ditandai dengan banyak lesi kemerahan yang tersebar secara acak dan asimetris. Ada mati rasa dan kadang-kadang kita bisa menemukan pembengkakan kelenjar getah bening setempat. Ada borderline lepromatous leprosi, ditandai dengan lesi yang berjumlah banyak, bisa berbentuk datar, benjolan, nodul, dan terkadang mati rasa. Lepromatosus leprosi yang keenam ditandai dengan lesi yang tersebar dengan simetris, umumnya lesi yang timbul mengandung banyak bakteri, disertai dengan mulai ada rambutnya rontok, ada gangguan saraf, ya, terus ada gangguan kelemahan anggota gerak gitu ya. Nah, komplikasinya yang kita takutkan, ya, komplikasinya dari kusta itu banyak banget, ya. Yang pertama, komplikasi kusta dapat terjadi tergantung dari seberapa cepat penyakit tersebut didiagnosis dan diobati secara efektif. Beberapa komplikasi yang mungkin terjadi jika kusta terlambat diobati yaitu mati rasa. Kalau di mata bisa jadi glaukoma, kelamaan bisa jadi buta. Ya, kalau di ginjal bisa timbul gagal ginjal. Diawali dulu dengan cuci darah dan sebagainya. Terus pada laki-laki ada gangguan disfungsi ereksi dan kemandulan, ada kerusakan bentuk wajah, gimana wajahnya nggak rusak, orang hidungnya hilang, terus ujung-ujung kupingnya hilang gitu ya, dia nggak berasa, lepas aja begitu ya. Terus kerusakan permanen, bagian dalam hidung juga, kelemahan otot, cacat permanen seperti kehilangan alis, nggak ada bulu mata, nggak ada alis. Terus jari-jari pada rontok, ya jadi cacat kan jadi kalau rontok kan kita nggak seperti ekor cecak kan bisa tumbuh lagi kan, kita nggak bisa. Jadi jari-jarinya itu pada lepas, ya buku-bukunya. Terus kerusakan saraf yang permanen di luar otak dan saraf tulang belakang, ya, termasuk pada lengan, tungkai kaki, dan telapak kaki. Kalau pada aktinomikosis, ini penyakit apa? Ini penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri aktinomikosis. Aktinomikosis ini dapat terjadi pada beberapa organ tubuh seperti mulut, dada, panggul, dan perut. Ya, ditandai dengan munculnya borok. Jadi ada borok yang tiba-tiba muncul atau abses ya di bagian tubuh yang terinfeksi, dan biasanya ini disebabkan oleh penyebaran infeksi dari bagian tubuh lain. Aktinomikosis ini tidak menular, tapi sering ditemui di negara yang tropis, ya kayak Indonesia. Penyakit ini jarang terjadi, namun bisa membahayakan penderitaannya. Etiologinya bakteri Actinomycosis israeli, ya, atau Actinomycosis gerens seriae, yang normal hidup di rongga mulut, ya. Jadi bisa tiba-tiba muncul di daerah leher, daerah mandibula gitu ya, di saluran cerna atau di saluran kencing. Ada beberapa hal yang dapat meningkatkan risiko seseorang mengalami aktinomikosis, antara lain memiliki sistem imun yang lemah, misalnya akibat penggunaan obat-obat tertentu, ya. Jadi ada orang dengan kelainan autoimun, jadi dia harus dikasih obat anti autoimunnya, ya, ditekan autoimunnya, jadi autoimun supresor. Atau penyakit seperti HIV. Orang dengan HIV AIDS itu kan
sel darah putihnya itu CD4, CD8-nya itu tidak berfungsi ya. Jadi dia mudah sekali kena peradangan ya, kena infeksi. Orang kena jamuran aja dia bisa mati tuh orang pasien HIV ya. Ada pasien malnutrisi, ya jelaslah orang malnutrisi ya, kekurangan gizi. Ada penderita diabetes mellitus karena kalian tahu bahwa diabetes itu adalah di dalam pembuluh darah ya, ada gula. Dia sebagai mediator yang baik untuk pertumbuhan bakteri. Sering mengkonsumsi alkohol ya dalam jumlah yang berlebihan. Kalau orang yang minum alkohol terus sampai mabok, ya, dia tidak mengurus dirinya, ada terjadi penurunan daya tahan tubuhnya. Mengalami kerusakan jaringan akibat cedera, ada operasi dan radioterapi. Atau orang dengan kebersihan dan kesehatan gigi yang tidak terjaga dengan baik. Pada pasien pemakai KB spiral atau IUD, ya, intrauterine device, melebihi waktu yang seharusnya. Jadi kalau orang pakai spiral, ada waktunya. Kalau misalnya itu hanya untuk 5 tahun, ya 5 tahun harus dia keluarin, diganti. Untuk 10 tahun, ya 10 tahun. Jangan 5 tahun nggak ada gejala, biarin aja lah. Itu ya. Nah, nanti bisa jadi actinomycosis. Gejalanya ditandai dengan adanya abses atau borok di lokasi infeksi. Kemudian ada timbul gejala sistemik yang lain, ya ada demam, ada bengkak di lokasi yang terinfeksi, kemudian ada penurunan berat badan yang drastis. Oke, sampai di sini adakah yang mau bertanya? Adakah yang mau bertanya? Ibu, saya nanti Saulia izin bertanya. Ya. Untuk penyakit seperti sifilis dan lepra tadi, itu kan dia bisa nggak ketahuan ya Bu, yang kalau misalnya lepra selama 12 bulan, kalau sifilis bahkan lebih parah sampai 20 atau 30 tahun dia nggak ada gejalanya. Nah itu untuk pemeriksaannya kayak medical check up-nya itu untuk ke rumah sakit, apakah ada caranya gitu Bu, biar diketahui kalau misalnya kita tuh punya penyakit itu gitu. Ada nggak Bu caranya? Kalau sifilis umumnya itu pada orang itu merupakan penyakit menular seksual. Jadi dia dia melakukan hubungan seksual bukan dengan istri sahnya. Jadi main pelacur dan sebagainya itu. Saya punya pasien satu tuh, setiap dia habis gitu, seminggu 2 minggu kemudian timbul gejala dan dia datang ke tempat saya berobat. Itu dikasih penyuluhan seperti apapun, orang ini tidak bisa berubah. Dan dia tidak punya anak. Ya, karena ada keinginan dia mau buktiin di luar dan sebagainya. Nah, kalau lepra itu kita harus lihat kita ada kontak nggak dengan orang lepra. Dia tidak melalui hubungan seksual, tapi dia melalui droplet ya. Nah, dan penyakit lepra itu memang masa inkubasinya itu kalau di buku ya ada yang menyatakan dari 40 hari sampai 40 tahun. Nah, kalau kita punya daya tahan yang baik, sebenarnya nggak apa-apa. Nah, makanya kenali gejala awalnya. Ya, kalau lepra itu kan akan dimulai dengan ditemukan adanya gejala di kulit gitu ya. Nah, itu mati rasa apa enggak ya gitu. Aku habis ketemu orang lepra. Sekarang lepra itu banyak sembuh. Banyak yang bisa diobati gitu ya. Jadi dulu waktu saya koas, saya pernah nginep loh di rumah sakit Sintanala. Sintanala itu adanya di Tangerang. Itu itu rumah sakit khusus kusta. Luas banget di dalamnya ya. Ada yang tinggal di belakangnya, dia beli sawah, dia beli tanah, terus dia nanam sendiri mereka. Karena orang yang kena lepra itu umumnya ditolak ya oleh keluarganya karena ada stigma ya, karena penyembuhannya agak sulit. Nah, kalau bagaimana kita tentukan ini ya, kalau kamu pernah kontak
Tapi kalau lepra, kalau nggak ada gejalanya ya nggak usah periksa. Tapi kalau sifilis, kalau pernah melakukan hubungan tidak dengan satu pasangan kita, ya harus buru-buru diobati. Ya, buru-buru diobati, disuntik, diobati, nanti dia bisa sembuh. Ya, seperti itu. Nur Anzani, tadi siapa yang nanya ya? Izin menjawab Bu, Rantis Ya, Aulia. oke, sudah terjawab? Ya sudah. Terima kasih Bu. Oke. Ada lagi? Nah, sebenarnya kan kita kuliahnya kan harusnya besok ya. Besok itu hari libur dan kebetulan saya sih nggak merayakan, tapi keluarga saya ada yang Imlek gitu ya. Tadinya apa tetap dikuliahkan, kemana ada aturannya gitu loh. Jadi pas hari pertama Imlek itu tidak boleh ada kegiatan cari duit. Nah kalau ngajar kan cari duit, ya kan? Jadi nanti saya hapus 3 tahun gitu. Nah kalau bisa dimajuin, oke saya majuin. Nah tadi saya bagiin kelasnya RK kelas AB di jam ini, nanti RKI-nya di jam malam gitu. Tapi ternyata mau gabung semua, ya monggo nggak apa-apa ya. Nah nanti kita cari waktu di mana kan hari Kamis sudah kuliah lagi tuh ya. Nanti ada waktu tidak tidak ada kata saya tidak siap gitu ya. Ya, hari Kamis yang jejas itu tidak ada kata lagi saya tidak siap gitu. Ya. Oke? Jadi moga-moga kita bisa ngejar untuk jejas dan pertemuan pertama itu bisa kelar terus sama pertemuan kedua tentang inflamasi. Oke, saya kirimkan ini ke siapa ya? Yang hubungin saya Ardina ya. Saya kirim ke Ardina aja ya materinya. Mau dalam Iya, Bu. bahasa Indonesia apa bahasa Inggris yang RKI? Pasti maunya bahasa Indonesia saya tahu. Ada nggak yang orang luar negeri, orang luar negeri? Nggak ada ya? Di kelasnya ada yang warga negara asing nggak? Nggak ada ya? Ya udah, nanti saya kasih satu, disebarin ya. Oke, ini sudah difoto semua. Izin Ibu, belum difoto. Izin mengambilkan Silakan. dokumentasi.